Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Window Math. Sebelum kita memulai pelajaran, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Nah, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan bulat. Nah, sekarang kita masuk pada bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan dapat ditulis dalam bentuk A per B. A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut, dan di mana A dan B itu bilangan bulat, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Nah, ingat kembali, A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Nah, sekarang kita masuk pada pecahan senilai. Contohnya, pecahan seperdua itu senilai atau sama nilainya dengan pecahan 2/4, dan sama nilainya dengan pecahan 3/6, dan sama nilainya dengan pecahan 4/8, dan sama nilainya dengan pecahan 5/10. Nah, bagaimana caranya? Nah, 1/2 dikali dengan 2/2 hasilnya 2/4. 1 kali 2 2, 2 kali 2 4. Jadi pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 2/4. Selanjutnya 1/2, 1/2 dikali dengan 3/3. 1 kali 3 3, 2 kali 3 6. Jadi pecahan 1/2 juga senilai dengan 3/6. Nah, selanjutnya pecahan 1/2 dikali dengan 4/4. 1 kali 4 hasilnya 4, 2 kali 4 hasilnya 8. Jadi pecahan 1/2 senilai dengan 4/8. Begitupun dengan 1/2 dikali 5/5 hasilnya 5/10. Jadi 1 kali 5 5, 2 kali 5 10. Jadi pecahan 1/2 senilai dengan 5/10. Jadi kesimpulannya, untuk mencari pecahan senilai dari suatu pecahan, maka misalnya pecahan A per B, kita ingin mencari pecahan senilai dari A per B, kita tinggal kalikan dengan M per M, atau pecahan A per B dibagi dengan N per N, di mana N dan M adalah sebarang bilangan. Jadi M per M ini adalah sebarang bilangan. Nah, seperti ini. M per M-nya kan 2/2, 3/3, 4/4, 5/5. Nah, jadi ini kesimpulannya ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada materi menyederhanakan pecahan dan mengurutkan pecahan, pertama-tama kita harus mengetahui KPK dan FPB. Saya rasa anak-anakku sekalian sudah mempelajari KPK dan FPB di kelas 6 SD. Tapi kita ulangi sedikit di sini ya. Nah, di mana KPK itu adalah hasil kali semua faktor. Oke, hasil kali semua faktor dan ambil faktor dengan pangkat terbesar untuk faktor yang sama. Sedangkan FPB adalah hasil kali faktor yang sama. Oke, faktor yang sama dan ambil pangkat terkecilnya. Nah, langsung saja pada contoh. Untuk contoh KPK dari suatu bilangan, misalnya 6, KPK dari 6 dan 12. Saya di sini menggunakan pohon faktor ya. 6 bagi 2 3. Oke, sudah selesai ya. 3 tidak bisa lagi. Kemudian 12 bagi 2 6 bagi 2 3. Oke, jadi untuk yang 6 itu 2 dikali 3, dan untuk yang 12 itu sama dengan
2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 kan, karena 2-nya ada sebanyak 2. Oke. Nah, katanya untuk KPK hasil kali semua faktor dan ambil faktor dengan pangkat terbesar untuk pangkat faktor yang sama. Berarti ini sama dengan ini. Berarti kita ambil satu kali saja dengan pangkat yang paling besar. Pangkat yang besar yang mana? 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 dikali, ini pangkat yang besar mana? Pilih salah satu saja. Berarti 2 kali 2, 2 pangkat 2 kan hasilnya 4. 2 kali 2, 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi KPK dari 6 dan 12 itu hasilnya 12. Nah, selanjutnya kita masuk untuk contoh soal FPB 12 dan 24. Masih menggunakan pohon faktor 2. 12 bagi 2 6. 6 bagi 2 3. Oke, selanjutnya yang 24. 24 bagi 2 hasilnya berapa? 24 bagi 2 12 ya. 12 bagi 2 6. 6 bagi 2 3. Oke, berarti untuk yang 12 itu 2 2 3, berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Sedangkan untuk 24 1 2 3. 24 itu ada 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, perhatikan hasil untuk FPB itu adalah hasil kali faktor yang sama dan ambil pangkat terkecil. Ini kan faktornya sama ya, 2 dengan 2. Kita ambil yang mana? Yang kecil, berarti kita ambil 2 pangkat 2. Dan ini juga sama, pilih saja salah satunya. Berarti 2 pangkat 2 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti FPB dari 12 dan 24 adalah 12. Oke, paham ya untuk FPB dan KPK. Saya rasa ini cuma pengulangan karena anak-anakku sekalian pernah mempelajarinya di SD dan di SD kelas 4 sampai SD kelas 6. Oke, sekarang kita langsung saja masuk pada menyederhanakan pecahan. Nah, bagaimana caranya menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan caranya yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan FPB-nya. Oke. Berarti ini 4 dan 8 FPB-nya berapa? FPB-nya itu ayo berapa? Coba dicari FPB dari 4 dan 8. Di sini ya. 4 dan 8 FPB-nya 2. Kalau ini 8 bagi 2 4. 4 bagi 2 2. Berarti 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Nah, kalau FPB tadi yang mana? Ambil pangkat yang terkecil. Berarti FPB dari 4 dan 8 adalah 4. Berarti ini harus dibagi dengan 4/4. Berarti 4 bagi 4 hasilnya 1. 8 bagi 4 hasilnya 2. Jadi pecahan paling sederhana dari 4/8 adalah 1/2. Oke. Sekarang 9 dan 27. Nah, sekarang kita cari FPB dari 9 dan 27. Nah, yang bisa bilangan prima yang bisa membagi 9 yaitu 3 ya. Kan tidak bisa 2, berarti 3. 3 bagi 9 bagi 3 3. Oke, sekarang 27. Oke, ini juga tidak bisa dibagi 2, jadi harusnya dibagi 3. 27 bagi 3 9. 9 bagi 3 3. Berarti untuk 9 ada 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 3. Kalau FPB kita ambil pangkat yang terkecil, berarti 3 pangkat 2 hasilnya 9. Berarti ini kita harus bagi dengan 9. 9 bagi 9 hasilnya 1. 27 bagi 9 hasilnya 3. Nah, ini adalah bentuk pecahan paling sederhana dari 9/27.
Nah, sekarang untuk pecahan 12 dan 24, kita cari dulu KPK dan FPB-nya. Maksudnya FPB-nya 24. 12 ini bisa dibagi 2, berarti 12 bagi 2 6. 6 bagi 2 3. 24 bagi 2 12. 12 bagi 2 6. 6 bagi 2 3. Berarti 12 ini 2 pangkat 2 kali 3, dan yang 24 ini 1, 2, 3, 2 pangkat 3 dikali 3. Kan FPB kita ambil pangkat terkecil ya, dari faktor yang sama, berarti 4 dikali 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 kan 4 ya, karena 2 kali 2 hasilnya 4. 4 kali 3 berarti 12. Jadi ini kita bagikan dengan 12. 12 bagi 12 hasilnya 1. 24 bagi 12 hasilnya 2. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari pecahan 12/24 yaitu 1/2. Oke. Gampang ya untuk menyederhanakan pecahan. Baiklah, sekarang kita masuk pada mengurutkan pecahan. Nah, misalnya contohnya, urutkan pecahan berikut. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke terbesar. Nah, pecahannya itu 3/2, 2/3, 1/6, dan 3/4. Nah, kita disuruh mengurutkan dari yang kecil ke terbesar. Oke. Nah, untuk mengurutkan pecahan, kita harus mencari KPK dari setiap penyebutnya. Nah, KPK dari 3, 6, dan 4 itu berapa? Di sini ya, kita cari di sini. KPK dari penyebutnya kan, masing-masing penyebutnya 3, 6, dan 4. Berarti 3, 6, dan 4. KPK-nya berarti 3, 1, 2, 3, 2, 2. Berarti 3, 6, 4 itu 3 kali 1, ini 2 kali 3, ini 2 pangkat 2. Nah, ambil yang pangkat yang paling besar. Kalau ada yang sama, ambil pangkat yang paling besar, berarti 2 pangkat 2 dikali dengan 3 ya, 3. Berarti 2 pangkat 2, 4 dikali 3, 12. Jadi KPK-nya adalah 12. Nah, sekarang perhatikan caranya. 2/3 ini KPK-nya adalah 12, ya kan? KPK-nya adalah 12. Nah, berapa kali berapa? Pecahan berapa yang menghasilkan 2 kali berapa, 3 kali berapa yang menghasilkan 12? 3 kali 4 kan 4/4, berarti 2 kali 4 hasilnya 8, 3 kali 4 hasilnya 12. Oke, dapat. Nah, sekarang pecahan yang 1/6 dikali pecahan berapa menghasilkan 12. Kan KPK-nya kan 12 ya, jadi kita tulis 12 semua. Nah, 6 kali berapa hasilnya 12? 6 kali 2, berarti di atas juga 2. 1 kali 2, 2. Oke, sekarang yang 3/4 dikali berapa menghasilkan 12. 4 kali berapa menghasilkan 12? 4 kali 3. Oke, berarti di atas juga dikali 3. 3 kali 3 hasilnya 9. 4 kali 3 hasilnya 12. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita tinggal urutkan yang mana yang paling kecil. 2 kan?
yang kita urutkan yang paling kecil berarti 2 per 12, 8 kan, 8 per 12, 9 per 12. Jadi kalau diurutkan tadi pecahannya, yang mana 2 per 12 itu adalah 1/6, 8 per 12 adalah 2 per 3, dan 9 per 12 adalah 3 per 4. Jadi ini adalah urutan dari pecahan yang paling kecil ke pecahan terbesar.